Kita mulai dari IHSG. Saat ini tren IHSG masih uptrend, masih cukup kuat. Namun IHSG saat ini sedang berada di daerah resisten. Ada kemungkinan dalam minggu depan IHSG akan bergerak sempit dengan trading range antara 4.863 sampai dengan 5.012. Strategi kita untuk minggu depan tetap sama. Jika Anda jeli memperhatikan pergerakan market dalam 1-2 hari terakhir ini, ada saham yang naiknya cuma 1-2% dalam sehari, ada juga saham yang mampu naik sampai belasan persen dalam sehari. Nah, fokus utama kita dalam minggu depan adalah berusaha untuk mencari saham yang peluang naiknya mencapai belasan persen itu cukup besar. Nah, kita cukup fokus ke saham-saham tersebut dan berusaha untuk mengatur portofolio yang komposisinya sebagian besar terdiri dari saham-saham tersebut. Saya akan mulai membahas dari sektor agriculture untuk Ali. Ali saat ini sedang uptrend, namun harga sedang berada di daerah resistennya. Kita wait and see dulu untuk Ali, tunggu di daerah supportnya. BWPT saat ini masih sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk, kita skip dulu. LSIP saat ini juga masih tertahan di daerah resistennya. Sebaiknya Anda menunggu LSIP di daerah supportnya di level 730. TBLA saat ini masih sideways, kita wait and see dulu, belum ada tanda-tanda untuk masuk. SIMP juga masih sideways, kita skip dulu untuk SIMP. Selanjutnya kita masuk ke sektor basic industry untuk ADMG. ADMG saat ini masih sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk, di skip dulu. Cepin saat ini trennya sebenarnya sedang uptrend, namun harga baru mulai turun dari daerah resistennya. Wait and see dulu untuk Cepin, tunggu di daerah support. INTP trennya juga sedang up, namun harga baru mulai turun dari daerah resisten. Kita tunggu dalam 2-3 hari ke depan, ada kemungkinan INTP akan turun ke daerah supportnya. Java untuk saat ini harga sudah cukup jauh dari daerah support. Kita wait and see dulu untuk Java, tunggu di daerah supportnya. SMGR saat ini trennya sedang up dan harga juga sudah hampir menyentuh daerah support. Dalam minggu depan Anda sudah bisa mulai untuk mencicil beli SMGR. WSBP bisa diambil, saat ini WSBP sudah berhasil keluar dari daerah konsolidasinya dan hari ini juga WSBP sudah berhasil menembus garis resistennya, bisa diambil. BRPT saat ini masih sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk, kita skip dulu untuk BRPT. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi sahamnya lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan.
Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli, agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami teladan, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Kita masuk ke sektor consumer untuk gudang garam. Gudang garam saat ini sedang uptrend dan harga juga masih berada di daerah supportnya. Anda bisa membeli gudang garam dengan target price di harga 50.500. Untuk Sampurna kita masih harus wait and see dulu. Trennya sendiri sebenarnya masih up, namun harga pada hari ini turun di bawah garis supportnya. Wait and see dulu untuk Sampurna, kita tunggu konfirmasi arahnya pada minggu depan. ICBP saat ini masih berada dalam channel downtrend. Pola harga sendiri masih sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Kita wait and see dulu. Indofood juga saat ini sedang tertahan di daerah resistennya. Kita tunggu kepastian arahnya pada minggu depan. KF saat ini masih sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Kita wait and see dulu. KLBF juga masih sideways, kita wait and see dulu. Selanjutnya kita masuk ke sektor infrastruktur. Untuk XL. XL bisa diambil, saat ini harga sudah berhasil break garis resistennya dan ada kemungkinan XL masih bisa naik lebih tinggi lagi. Bisa diambil. Untuk Anda yang senang bermain gorengan, bisa ambil Friend juga. Saat ini Friend sudah memberikan sinyal untuk uptrend, sudah mulai masuk ke fase uptrendnya, bisa diambil. Garuda saat ini trennya cukup bagus dan hari ini di Garuda naik cukup banyak. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai targetnya. Anda bisa membeli Garuda. Indosat hari ini berhasil break garis konsolidasinya selama hampir 1 bulan lebih. Hari ini Indosat berhasil keluar dari trading range-nya yang cukup sempit dan masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target berikutnya. Bisa diambil Indosat. Jasa Marga saat ini sedang uptrend dan harga juga masih berada di daerah supportnya. Bisa diambil Jasa Marga. Pegas bisa diambil, saat ini Pegas berhasil keluar dari daerah resistennya. Bisa diambil, masih ada jarak yang cukup jauh. Telkom untuk saat ini wait and see dulu. Telkom masih sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Kita masuk ke sektor tambang untuk Adaro. Adaro saat ini trennya sedang uptrend, namun harga masih cukup jauh dari daerah supportnya. Wait and see dulu untuk Adaro, tunggu di daerah supportnya. Antam bisa diambil. Hari ini Antam berhasil keluar dari daerah konsolidasinya dan juga berhasil menembus garis resistennya. Target Antam berikutnya berada di level 670, masih ada jarak yang cukup besar. Anda bisa membeli Antam.
Doit untuk sementara wait and see dulu, Doit masih sideways. Elsa bisa mulai diperhatikan, saat ini Elsa trennya sudah mulai masuk ke fase uptrend dan harga juga hari ini sudah berhasil keluar dari daerah konsolidasinya. Inco bisa diambil, saat ini Inco baru mulai bergerak naik dari daerah supportnya dan trennya juga saat ini sudah menunjukkan sudah confirm masuk ke fase uptrend, masih ada jarak yang cukup besar untuk mencapai targetnya, bisa diambil Inco. Indi bisa mulai diambil juga, hari ini Indi berhasil break garis downtrend lainnya. UTMG saat ini trennya sedang up, namun harga sedang tertahan di daerah resisten. Wait and see dulu untuk UTMG, tunggu di daerah supportnya. PTBA kita masih harus wait and see dulu, trennya sedang up, namun harga saat ini sedang berada di daerah resisten. Wait and see dulu, tunggu di daerah supportnya. TINS bisa diambil, saat ini tren TINS semakin kuat dan masih ada jarak yang cukup besar untuk mencapai targetnya. Target terdekat TINS saat ini berada di level 650 dan next target berada di level 750. Bisa diambil TINS. Selanjutnya kita masuk ke sektor properti. Untuk ADI. ADI bisa diambil, saat ini ADI sudah berhasil keluar dari daerah trading range-nya dan trennya juga saat ini sudah mulai bagus, sudah mulai uptrend, bisa diambil. ASRI bisa diambil, saat ini tren ASRI sudah bergeser dari sebelumnya sideways, sekarang sudah masuk ke fase uptrend. BSDE juga trennya masih cukup kuat dan hari ini BSDE berhasil naik di atas garis resistennya, bisa diambil. CTRA juga masih cukup bagus trennya, masih bisa diambil. PTPP saat ini juga trennya semakin lama semakin bagus, semakin kuat. Target PTPP berikutnya berada di level 1070. SMRA juga saat ini trennya sudah bagus, saat ini kekuatan trennya sangat kuat dan masih ada jarak menuju targetnya di level 740. Selanjutnya kita masuk ke sektor trade untuk ACE. ACE saat ini sedang berada di daerah resisten, wait and see dulu untuk ACE, tunggu di daerah supportnya. Akra masih sideways, di skip saja. BMTR masih sideways, di skip dulu. ERA masih sideways, di skip dulu. LPPF saat ini trennya sudah mulai perlahan masuk ke fase uptrend dan saat ini memang trading range-nya masih sangat sempit. Namun Anda sudah bisa mulai mencuri start di LPPF, sudah bisa mulai diambil LPPF-nya. Selanjutnya kita masuk ke UNTR. UNTR saat ini trennya sudah mulai uptrend, namun harga saat ini sudah agak jauh dari daerah supportnya. Wait and see dulu untuk UNTR, tunggu di level supportnya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap, yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.